Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dewi Kasyari dan kali ini saya akan mengajak teman-teman membedah topik besar tentang sintesis mekanisme perkembangan manusia. Nah, kenapa sih judulnya sintesis? Karena perkembangan kita itu unik loh. Kita tidak bisa bicara soal kepintaran tanpa bicara soal fisik dan budaya. Nah, di sini saya akan menggabungkan 7 materi utama menjadi satu cerita utuh. Baik, langsung saja. Jadi, perjalanan hidup seorang manusia seringkali hanya dilihat dari angka-angka permukaan, seperti usia kronologis, nilai rapor, atau tinggi badan. Namun, jika kita menyelam lebih dalam, setiap ide yang muncul dalam pikiran siswa adalah hasil dari kerjasama raksasa antara berbagai mekanisme yang sangat kompleks. Kita tidak sedang membicarakan benda mati, tetapi kita sedang membicarakan mahakarya kehidupan. Pendidikan dalam konteks ini bukan sekedar proses pengisian otak dengan informasi, melainkan proses humanisasi atau sebuah upaya suci untuk membantu seorang anak menemukan potensi kemanusiaannya yang paling murni. Nah, disinilah psikologi pendidikan hadir bukan sebagai beban teori, melainkan sebagai navigasi atau kompas. Tanpa memahami psikologi, seorang pendidik ibarat nahkoda yang berlayar tanpa peta. Ia terlihat ombak berlaku di permukaan, tapi ia tidak tahu arus kuat apa yang sedang terjadi di dasar mental siswanya. Nah, jadi cerita kita dimulai dari pemahaman tentang dunia batin. Sejarah mencatat aliran strukturalisme, yaitu mencoba membedah mental menjadi potongan-potongan kecil. Sementara fungsionalisme bertanya bagaimana pikiran ini membantu manusia bertahan hidup. Nah, jadi dalam ruang kelas yang nyata, kita berpaling pada pandangan humanistik. Nah, mengapa? Karena seorang anak adalah subjek yang memiliki perasaan, bukan objek mekanis. Sebelum kita menuntut mereka untuk menghafal rumus, kita harus memastikan satu hal, apakah mereka merasa aman dan dihargai. Jadi ada teori Abraham Maslow mengingatkan kita bahwa perkembangan akan terhenti jika kebutuhan dasar tidak terpenuhi. Jika seorang anak merasa terancam, lapar, atau tidak dicintai, maka pintu belajarnya akan terkunci rapat secara otomatis. Inilah awal dari sintesis kita. Kesiapan emosional adalah gerbang pertama menuju perkembangan kognitif yang sukses. Nah, jadi sambil aspek emosionalnya dijaga, mekanisme biologis bekerja di balik layar dengan jadwal yang sangat disiplin. Manusia tidak tumbuh secara acak. Alam telah menetapkan hukum cephalocaudal, di mana energi pertumbuhan dimulai dari kepala ke bawah, serta hukum proximodistal, yaitu yang mengatur kekuatan dari pusat ke tubuh ujung jemari. Nah, disinilah kita bertemu dengan konsep Golden Age. Bayangkan otak seorang anak sebagai sebuah kota yang sedang membangun miliaran kabel. Listrik saraf atau sinapsis dengan kecepatan cahaya. Jika pada fase ini, perangkat keras biologis ini tidak bisa diberi nutrisi dan stimulasi yang tepat, maka perangkat lunak kecerdasan di masa depan tidak akan memiliki tempat untuk berjalan secara maksimal. Fisik bukan sekedar pembungkus, ia adalah fondasi utama bagi kematangan mental manusia. Nah, selanjutnya, ketika mesin biologi sudah siap, interaksi dengan dunia luar mulai membentuk perilaku. Di satu sisi, ada mekanisme behaviorisme, yaitu kita melihat bagaimana anak-anak merespon stimulus dan penguatan reinforcement. Pujian dari guru menjadi bahan bakar bagi anak untuk mengulangi perilaku baik, yang akhirnya membentuk disiplin dan karakter dasar. Namun, manusia memiliki keistimewaan yang disebut kognitivisme.
Di balik perilaku yang terlihat, otak anak sedang sibuk bekerja seperti prosesor komputer yang canggih. Mereka tidak hanya meniru, tapi mengolah informasi dan membangun pemahaman dunia mereka sendiri. Di titik inilah peran pendidik menjadi sangat krusial melalui teknik scaffolding, memberikan bantuan sementara berupa tangga, sampai anak tersebut mampu berdiri di atas pemahamannya sendiri secara mandiri. Seiring bertambahnya usia, tantangan perkembangan bergeser ke arah psikososial, di mana Erik Erikson menjelaskan bahwa hidup adalah rangkaian atau pertempuran mental untuk mencari identitas diri, terutama di masa remaja. Anak-anak berjuang menjawab pertanyaan, siapakah saya? Dalam pergulatan identitas ini, bahasa muncul sebagai pahlawan. Bahasa bukan sekedar alat bicara, melainkan instrumen penalaran logika yang paling tajam. Dengan bahasa, anak mampu memberikan nama pada perasaannya, memahami konsep abstrak, dan menyerap nilai-nilai budaya lingkungannya. Tanpa kemampuan bahasa yang matang, perkembangan kognitif dan sosial seorang manusia akan terperangkap dalam keterbatasan ekspresi dan pemikiran. Selanjutnya, memasuki dunia modern, kita harus meruntuhkan dinding sempit yang menyebut kecerdasan hanya soal angka IQ. Melalui teori multiple intelligence, kita menyadari bahwa setiap anak membawa bakat yang berbeda, mulai dari musik, olahraga, hingga kemampuan interpersonal. Sintesis perkembangan kontemporer juga menekankan pentingnya resiliensi atau ketangguhan. Pintar saja tidak cukup jika tidak memiliki kecerdasan emosional untuk bangkit dari kegagalan. Manusia yang berkembang secara utuh adalah mereka yang mampu meregulasi emosionalnya, memiliki empati pada sesama, dan mampu menemukan makna dalam setiap langkah hidup yang mereka ambil. Nah, terakhir, cerita perkembangan ini dibungkus oleh wadah sosiokultural. Manusia tumbuh dalam pelukan budaya dan etnis, seperti budaya Jambi yang kaya yang memberikan warna tersendiri pada cara seorang anak berpikir dan berperilaku. Pendidikan yang sukses adalah pendidikan yang menghargai diversitas ini. Di dalam wadah budaya ini, kita juga harus memastikan adanya kesetaraan gender. Perkembangan manusia akan terhambat jika kita masih memelihara tembok stereotip yang membatasi peran laki-laki dan perempuan. Nah, menghapus bias gender adalah langkah penting untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki panggung yang sama adilnya untuk menampilkan potensi terbaik mereka. Nah, sebagai penutup, kita dapat menyimpulkan bahwa perkembangan manusia adalah sebuah sintetis holistik, di mana tidak ada satu aspek pun yang lebih penting dari yang lain. Biologi berperan menyediakan perangkat keras, psikologi memberikan mekanisme belajar dan emosi, sementara sosiokultural memberikan arah serta makna hidup yang mendalam. Nah, jadi tugas kita sebagai pendidik bukanlah memaksa setiap anak untuk memainkan melodi yang sama, melainkan memastikan bahwa setiap aspek, baik itu fisik, kognitif, maupun sosial, berada dalam kondisi terbaik untuk menciptakan harmoni. Memahami mekanisme perkembangan ini berarti kita belajar menghargai proses kemanusiaan itu sendiri dalam sebuah simfoni kehidupan yang luar biasa. Nah, selesai sudah penjelasan dari saya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.